Sampai hampir 3 jam kalau nggak salah. 3 jam, tapi cuma waktunya baru 4 atau 5 gitu. Sekarang udah berapa nih Pak? Sekarang udah ada 16, kemungkinan besar 20. Ini saya mau pinjam-pinjam, tapi alhamdulillah ya Allah kasih jalan buat saya gitu dengan. Halo semuanya, kembali lagi sama gue MG Dalena. Gak berasa loh, udah di penghujung tahun 2020 dan gue mau menutup tahun ini dengan video recap UMKM pilihan MG Dalena. Seger banget. Jadi sebelum mulai videonya, gue mau ngasih tahu dulu sebelumnya latar belakang kenapa gue milih program UMKM pilihan MG Dalena. Jadi gue tahu tahun 2020 itu tahun yang berat buat semua orang. Setiap orang mengalami kehilangan, pasti ya kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan buat gapai cita-citanya, bahkan kehilangan anggota keluarga. Termasuk gue juga, gue pas lagi PSBB kemarin yang 3 bulan di awal, itu tuh banyak kehilangan pekerjaan. Sedangkan gue belum merintis bisnis yang long term. Waktu itu cuma ada Bar Bazaar dan pas Covid ya semuanya harus tutup dan gak bisa berjalan. Akhirnya gue banyak berkeluh kesah sebenarnya, mungkin juga kalian seperti itu. Cuma gue akhirnya mendapatkan penyadaran seharusnya keluh kesah gue itu nggak lebih besar dibandingkan rasa syukur gue. Selama PSBB gue udah mulai baca-baca DM tuh gitu kan, banyak yang keluh kesah ke gue, bisnisnya gak jalan, terutama karena gue bekerjanya di dunia makanan, ya banyak keluh kesahnya ke gue tentang bisnis makanan gitu kan. Dan akhirnya gue kumpulin, terus gue ajak ngobrol gitu kan, gimana kondisi warungnya, terus sedown apa gitu. Akhirnya pas udah PSBB transisi, itu gue langsung lempar ke tim hasil riset singkat gue suruh mereka buat datengin, buat nyobain makanannya, buat lihat kondisi warungnya apa benar kayak gitu. Dan setelah gue mendapatkan feedback lagi dari tim gue, akhirnya gue langsung datengin. Nah, salah satunya itu tuh steak potik yang ada di Tangerang. Jadi waktu itu gue dapet DM dari followers gue kalau di daerah rumahnya itu ada warung steak murah meriah yang jual itu mantan pekerja di restoran bintang 5 ternama di Jakarta. Nah, terus karena Covid jadi sepi banget, dan selama 5 tahun tuh perkembangan warungnya juga nggak signifikan. Dan akhirnya gue buat video kan, malam itu juga setelah video gue tayang langsung antri 3 jam. Oh my god. Dan kemarin gue sempet datengin bapaknya juga warungnya untuk ngasih banner UMKM pilihan MG Dalena. Ini dia cuplikannya. Gue sekarang udah sampai di Tangerang, mau samperin steak potik yang waktu itu bulan lalu pernah gue datengin. Langsung datengin bapaknya aja karena gue shock, tempatnya tuh jadi gede banget. Kemarin tuh pas gue dateng, ini cuma ada di sini nih. Terus dapurnya di belakang jadi satu, sempit banget sampai bapaknya tuh kesulitan masak. Sekarang udah ada 2 ruko loh, gila gede banget. Yuk. Halo. Gimana Pak pesan-pesannya? Sangat-sangat menggetarkan. Terus sampai hampir 3 jam kalau nggak salah. 3 jam, tapi cuma waktunya baru 4 atau 5 gitu. Sekarang udah berapa nih Pak? Sekarang udah ada 16, kemungkinan besar 20. 16. Itu kan 20. Pak, selamat ya Pak ya. Saya tuh cuma sebenarnya fasilitator doang. Jadi kalau misalkan makanannya menarik, terus story-nya juga, ceritanya juga menarik, pasti teman-teman tuh pada bakal dateng gitu. Dan puji Tuhan, ternyata efeknya luar biasa ya. Omsetnya naik berapa kali lipat Pak? Dari daging 1 sampai 5 kilo, sekarang sampai 30 sampai 40 kilo per hari. Datang ke sini, video saya baru tayang 2 bulan, tapi ekspansinya sudah besar sekali. Udah langsung buka ruko lagi, kitchennya digedein, pegawainya hampir 20. Pak, aku punya hadiah nih buat Bapak. Terserah Bapak sih mau dipasang atau enggak, cuma menurut aku Harus dipasang, Mbak? ya harus dipasang. Nih, tuh UMKM pilihan MG Dalena. Ini enak sekali, dan patut kalian coba. Tuh. Tada! Nih, gue pesen yang tenderloin sama sirloin. Secara penampakan, platingnya itu nggak beda sama yang gue datengin pertama kali. Kualitas dagingnya membaik loh. Pas gue kemarin makan di sini,
Sempet ada beberapa part yang agak alot, kayak lemaknya dia belum melting. Ini udah gampang banget dipotong. Tuh. Tetep enak sih rasanya. Enaknya nggak yang enak-enak banget kayak steak bintang 5, cuma harganya masalahnya murah banget, jadi what to expect gitu. Makan daging yang berat, terus minumnya teh pucuk harum, enteng gitu. Ada, bahkan di akhir gue sempet mau bayar. Gue bilang, Pak, saya juga konsumen loh gitu. Saya nggak mau ngerusak cash flow Bapak, jadi saya harus tetap bayar. Timnya, tukang masaknya, sekitar berjumlah 15 orang lah, itu ke depan. Terus bilang, enggak, Kak Magda nggak boleh bayar gitu. Kak Magda kan juga tim Steakpotik, terus gue kayak keren banget gak sih? Nah terus selanjutnya itu tuh ada UMKM yang nasi goreng warna-warni Pak Tole. Kalau yang tadi mantan tukang masak di Sky Restoran, yang di nasi goreng warna-warni ini itu mantan pekerja William Wongso. Gila nggak? Dua-duanya punya latar belakang di dunia masak yang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Tapi akhirnya harus usaha sendiri, usaha yang sangat sederhana karena pastinya banyak hal pribadi. Bisa dari kalau yang di Steakpotik itu gara-gara bapaknya ada masalah keluarga, bercerai dengan istri. Terus waktu itu sempat ditarik sama restoran lain, cuma ternyata restoran tutup, sampai akhirnya dia nggak tahu harus ngapain dan akhirnya buka usaha sendiri. Nah kalau yang nasi goreng warna-warni ini, dia sama istrinya akhirnya memutuskan buat usaha berdua karena udah 10 tahun bekerja dan tidak ada peningkatan yang signifikan secara ekonomi. Akhirnya buka berdua, sempat rame di tahun 2014, tapi mulai dari tahun 2017 itu drop banget, ditambah COVID. Itu katanya benar-benar untuk bayar kontrakan aja nggak bisa. Terus udah gue buat videonya, langsung tayang nggak lama, malamnya juga langsung antri 2 jam. Ini pasukan barbar emang gila nih, barbar banget. Halo, apa kabar? Ntar dulu, Pak Tole lagi angkat telepon, gila, sekarang sibuk banget. Halo Pak Tole, apa kabarnya Pak? Baik sekarang, wah gokil ini loh. Dari tadi ngoseng terus. Ya kembali ke sini. Alhamdulillah pelanggan-pelanggan pada datang semua. Oh ya? Duh, senang banget lihat Bapaknya sumringah. Itu emang dampaknya segitunya Pak ya? Iya. Bisa disebutin nggak kira-kira dari Itu omset berapa jadi berapa? bisa 3 kali lipat lebih. Oh 3 kali lipat? Pak, tapi saya mau nanya deh, kemarin kan sempat ada beberapa follower saya yang bilang kalau ngantrinya itu sampai 2 jaman nih. Itu benar? Pertama kali. Pertama kali sampai 2 jam? Oh, kalau sekarang ngantrinya berapa lama nih? Saya? Paling setengah jam ya. Setengah jaman ya? Ngantrinya cukup lama juga. Lebih dari setengah jam karena ini gue datangnya tuh pas banget di malam minggu dan makin malam makin antri. Bahkan tuh orang pada makan di dalam mobil tuh. Ini rame banget ya? Enggak deh. Perasaan baru ditinggal bentar udah jadi rame banget. Nah ini gue pesan sama yang kayak gue makan di video kemarin. Nasi warna-warni yang kombinasi, harga 20.000. Dari porsi tetap sama, dari look tetap sama. Pok barbar kuy. Nanggup. Kebanyakan. Langsung lega. Nggak nyangkut di leher soalnya ada pucuk harumnya. Gue tetap bakal balik sih ke nasi goreng ini. Karena apa? Nasinya tuh perah banget ya, kering banget. Mau bayar tadi berapa? Oh gitu. Makasih banyak juga. Enggak lah Pak, kalau saya mau makan tetap bayar. Berapa Pak? Enggak. Iya sama-sama. Gimana ya, ini curhat dikit nih. Sebelum kakak datang, saya emang rada kesulitan keuangan ya. Sini Bu. Sini Bu. Bayar kontrakan aja kesulitan. Oh kemarin sebelum aku datang. Terus sekarang udah bisa Bu bayar kontrakan? Udah. Bersyukur banget, terima kasih banyak. Iya sama-sama Ibu. Saya ikut seneng seriusan. Kalian mau nangis gak sih nontonnya? Aduh, gue jadi keinget lagi pas ibunya
itu nggak ngasih gue pulang, terus gue bener-bener dipeluk, terus dia nangis kayak makasih Kak Magda, makasih Kak Magda gitu. Tapi gue harus berterima kasih sih, yang dapat kredit tuh nggak hanya gue, tapi juga kalian pasukan Gegara Magda, karena di sini gue bersinergi sama kalian. Pas gue upload video kalian langsung datang dan kalian juga take a part of it gitu loh ya. Oke deh, jadi nanti untuk video-video UMKM selanjutnya itu akan gue bahas di video yang akan gue upload. Akan makin banyak UMKM yang gue recap, yang gue datengin, gue kasih banner UMKM pilihan MG Dalenaf, dan kita lihat seberapa signifikan perkembangannya. Cuma untuk di video kali ini gue cuma mau nyampein ke kalian, terutama anak-anak muda nih, jangan kebanyakan anxiety, jangan kebanyakan depresi, jangan kebanyakan overthinking malam-malam. Itu akan membatasi diri kalian sendiri. Sesusah apapun kalian, seberkekurangan apapun kalian gitu loh. Kalau kalian menyisihkan, misalnya pekerja gaji kalian misalkan sehari 100.000, kalian sisihkan 20.000 buat bantu orang lain, 20.000 itu bisa mengubah hidup orang loh. Dan itu yang apa yang gue rasakan. Sesimpel gue buat video, walaupun gak simpel sih sebenarnya, tapi maksud gue sesimpel gue buat video, gue bisa memberikan hal yang sangat besar, pengubahan yang sangat besar bagi kehidupan orang lain. Jadi gak cuma makan-makan doang, banyak nilai hidup yang bisa kalian ambil lewat video UMKM pilihan MG Dalenaf ini. Semoga kedepannya kita semua jadi lebih baik, jadi anak muda yang lebih berempati sama lingkungan sekitar kita. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, video recap UMKM pilihan MG Dalenaf selanjutnya. Happy New Year! Jangan lupa istirahat, rehatkan badan sejenak gitu, supaya tahun depan kita bisa memulai lagi dengan energi yang lebih semangat, lebih positif, dan lebih banyak kebaikan yang bisa kita buat ke orang sekitar kita. Jadi jangan lupa di like, di komen, di share, and di subscribe kalau kalian emang mau. Dan jangan lupa juga cek Instagram gue MG Dalenaf untuk rekomendasi kuliner lainnya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. See you next vlog. Bye!